Selamat datang di Teman Cerita. Sebelum kamu lanjut mendengarkan, ada baiknya jika kamu tidak lupa menekan tombol subscribe lalu nyalakan loncengnya agar kamu tidak ketinggalan cerita-cerita terbaru dari Teman Cerita. Jika sudah, selamat mendengarkan. Sinta menangis. Ia tak bisa mengendalikan rasa yang akhir-akhir ini membuatnya takut. Emosinya kian labil, terlalu manja dan sedikit melo. Wanita itu mulai menolak wajahnya, lalu mensejajarkan tatapan mata mereka. Mata indah itu sedikit terlihat mengibah. Galang memejamkan mata karena tak sanggup menatap sorot mata sang istri. Tak lama, pria itu membuka matanya lalu melumat bibir sang istri dengan rakus. Dengan gerak cepat, pria itu pun merubahkan tubuh Sinta. Tangan kekarnya mengunci kedua tangan Sinta, sedang bibirnya terus beraktivitas pada sasaran yang sama. Pria itu mengalihkan topik pembicaraan dengan caranya. Ia tak sanggup melihat sorot mata dan mendengar kata-kata iba yang terlontar dari bibir mungil itu. Sinta meronta karena perlakuan yang suaminya cipta terlalu liar. Namun tidak dengan Galang. Pria itu terus mengincar belahan daging tanpa tulang itu dan terus menikmatinya. Ada harapan yang tersemat di hati Galang. Pria itu berharap ciuman yang ia layangkan bukanlah ciuman untuk perpisahan. Masih banyak hal yang ingin ia capai dan juga ia rencanakan. Menimang anak dan menua bersama istri. Apapun hasil akhirnya, ia hanya memasrahkan semua pada sang pemilik hidup. Dering telepon memecah konsentrasi dan kesunyian pagi. Sejenak, pria itu menghentikan aktivitas, lalu mengusap pucuk kepala sang istri. Dua pasang mata itu lagi-lagi saling tatap. Tak lama, Galang Adinata kembali menyatukan indera pengecap mereka dengan hati pedih, lalu melepasnya lagi. Satu hal yang perlu kamu ingat, aku cinta banget sama kamu. Sini, perasaan ini tumbuh saat kita pertama kali ketemu dan cinta itu sudah mengakar di sini. Galang meletakkan telapak tangan pada dadanya. Sinta tertegun dengan air mata yang terus mengalir. Tubuh hangat sang suami masih menindih dan mengunci pergerakannya. Ada sesak yang tak terkata dan ada lara yang tak terucap. Semua terungkap lewat sorot mata yang terus mengalirkan butiran kristal. Jaga anak kita dengan baik, lanjut pria itu sembari beranjak. Sosok jangkung itu pergi dengan langkah kaki kilat, meninggalkan Sinta yang masih memeluk rasa takut. Wanita muda itu tak sanggup beranjak dari posisi tidurnya. Tenaga yang ia punya seketika hilang. Sinta terisak sambil memeluk kedua dengkulnya. Semua rasa yang ia punya seakan memberat dan terperangkap dalam sesaknya dada. Sin, Bi Siti berdiri di depan pintu kamar. Sinta menatap sebentar, lalu kembali meringkuk di atas ranjang sambil menyembunyikan wajahnya. Bi Siti jalan mendekati sang ponakan. Wanita dewasa itu duduk di bibir ranjang sambil mengusap punggung Sinta. Sang keponakan yang sudah ia anggap sebagai anak kandung. Tuan muda yang suruh bibi kesini, wanita dewasa itu menjelaskan. Sinta bergeming. Wanita muda itu terus larut menikmati rasanya sendiri. Jangan seperti ini, Sin. Paling tidak lakukan demi sang jabang bayi yang ada di dalam kandungan kamu. Lanjutnya,
Bisiti terus mengusap-usap punggung Sinta dengan lembut. Lagi-lagi, Sinta tak merespon ucapan sang bibi. Kalau ibunya stres, bayi dalam kandungan juga akan stres. Sinta cuma telat 2 minggu saja, Bi. Wanita muda itu menjelaskan dengan suara serak. Sudah pasti jadi tuh, Sin. Kamu gak akan pernah telat haid. Bisiti menimpali. Bibi akan temani kamu terus, apapun yang terjadi. Lagi-lagi bulir bening itu tumpah dari sudut mata Sinta. Wanita muda itu mulai menggeser kepalanya, lalu merebahkan pada pangkuan sang bibi. Mobil mewah dengan warna hitam metalik itu berhenti pada satu tempat privasi. Satu lokasi yang berada tak jauh dari bibir pantai yang berada di Kuta. Di sebelah sana, seorang wanita duduk dengan anggun. Wanita berbaju merah dengan rambut panjang tergerai. Wanita itu tengah menikmati suasana pantai yang kian ramai. Beberapa pria berbadan tegap mengiring seorang laki-laki yang hari itu tengah memakai kemeja dengan warna biru muda. Cinta Ayu Sande menoleh lalu menepuk kursi agar pria itu duduk di sampingnya. Galang bergeming. Ia lebih memilih berdiri daripada duduk di samping wanita itu. Sekali tekan nomor ini, adik kesayangan lo itu akan gue eksekusi. Lanjutnya yakin dengan nada yang mengancam. Galang mengikuti perintah Cinta dengan langkah kaki berat. Pria itu duduk di samping Cinta, lalu memfokuskan pandangan ke arah laut lepas. Apa penampilan gue cantik? Cinta terlihat genit dengan jemari yang mulai menyisir rambut panjangnya. Galang tak menoleh dan tak memedulikan celotehan wanita itu. Pria itu terus menatap hamparan laut yang ada di hadapannya. Di sini kita pertama kali bertemu. Saat itu rambut gue masih panjang, ingat gak? Cinta Ayu Sande menoleh ke arah Galang. Wanita itu mencoba akrab dengan laki-laki yang terlihat dingin itu. Pria itu bergeming. Gue potong rambut agar lo dan orang-orang lo gak ingat dengan wajah gue. Tapi ternyata usaha gue sia-sia. Cinta berucap dengan senyum miring, lalu menundukkan wajahnya. Tak lama, wanita muda itu mulai menggeser badan, merapat pada sosok pria jangkung itu. Cinta merebahkan kepalanya pada lengan Galang. Pria itu menolak, tapi cengkeraman tangan Cinta mampu membuatnya pasrah. Jangan tolak gue jika lo mau keluarga lo selamat. Lagi-lagi wanita muda itu mengancam. Malam ini lo akan temani gue, karena besok kita akan tunangan. Galang tersentak. Gue gak akan pernah hianati Sinta. Pria itu berucap pelan tapi tegas. Barisan giginya saling beradu karena tengah menahan amarah. Cinta tersenyum masam, lalu menolak kepalanya dari lengan Galang. Sikap lo yang begini membuat gue makin jatuh cinta sama lo. Wanita muda itu menoleh ke arah pria itu dengan senyum dan sorot mata genit. Bahkan saat gue gebukin lo dan lo hampir mati, lo masih saja mempertahankan kesetiaan bodoh lo itu buat dia. Lanjutnya, dia wanita satu-satunya yang ada dalam hati gue. Apapun yang terjadi, kesetiaan gue gak akan luntur. Galang memfokuskan sorot mata tajamnya ke arah wanita itu. Gue gak peduli, gue cuma mau besok di acara ulang tahun gue, lo hadir sebagai tunangan gue.
Cinta berucap tanpa berekspresi. Gue gak mau. Galang menolak secara langsung. Jika lo gak turuti apa mau gue, bukan Arya saja yang gue eksekusi, tapi semua keluarga lo akan gue habisi. Untuk kesekian kalinya, Cinta mengancam. Sorot mata elang itu kian menajam. Gue gak peduli lo suka atau enggak. Yang pasti malam ini dan besok lo mesti teman gue. Wanita muda itu membalas tatapan mata elang itu dengan sorot mata yang sama-sama tajam. Galang mengalihkan pandangannya. Pria muda itu enggan berdebat karena ia terjebak pada situasi yang sulit. Bahkan pemandangan alam yang terpampang di depan mata pun mulai terlihat buram. Ada tali kuat yang kini mengikat tubuhnya. Pria cerdas itu tak bisa berkutik di hadapan sang psikopat. Lagi-lagi Cinta Ayu Sande merebahkan kepala pada lengan kekar yang berada di sampingnya. Jemari tangan wanita itu mulai bermain akal. Mengusap-ngusap dada bidang Galang dengan penuh nafsu. Mata wanita itu terpejam rapat untuk menikmati sensasi rasa yang mampu membuatnya melayang. Sesaat, Cinta mendongakkan wajahnya hendak mencium pipi Galang. Namun, pria itu menolak dan mengalihkan pandangannya. Terima kasih telah mendengarkan teman cerita. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share. Sampai jumpa di video berikutnya.